Matsuri. Matsuri adalah istilah agama Shinto yang berarti persembahan ritual untuk kami atau dewa. Yanagita Kunio menjelaskan bahwa masyarakat Jepang hampir setiap hari menyelenggarakan Matsuri, baik yang berhubungan dengan agama maupun kepercayaan yang dianut, maupun ritual yang tidak berhubungan dengan salah satu agama atau kepercayaannya. Menurut Yanagita Kunio, kegiatan Matsuri pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan untuk mengundang dewa atau duduk di samping dewa. Mungkin dengan istilah lain dapat juga dikatakan melayani dewa. Tetapi sebagai wujud konkretnya, Matsuri adalah suatu sikap menyambut kehadiran dewa dengan menyajikan segala sajian yang ada dan dengan menunjukkan sikap mengabdikan diri pada dewa. Matsuri bukan berarti hanya menunjukkan penghormatan terhadap dewa dari kejauhan. Penjelasan Yanagita ini dapat disimpulkan bahwa Matsuri merupakan upacara keagamaan yang bermaksud untuk berada di samping kami atau dewa, atau dapat dikatakan sebagai upacara yang mendatangkan dewa guna mendekatkan diri pada dewa dengan menyajikan sajian suci yang dilakukan oleh pendeta Shinto. Bagi masyarakat Jepang, Matsuri merupakan perwujudan perilaku keagamaan orang Jepang. Tetapi Matsuri bukan merupakan bentuk agama orang Jepang karena tidak terdapat kitab suci yang mengajarkan ajaran-ajarannya sebagai salah satu faktor yang harus dimiliki suatu agama. Pengikut Matsuri tidak dicatat secara resmi dalam daftar keanggotaan suatu kelompok agama. Menurut Yanagita, Matsuri merupakan suatu kesempatan untuk mendidik atau mengajarkan etika-etika keagamaan. Tujuan Matsuri biasanya permintaan untuk keberhasilan atau kesuksesan sesuatu, keselamatan, dan juga untuk merayakan tradisi yang berkaitan dengan pergantian musim. Kegiatan dalam Matsuri dibagi menjadi 4, penyucian, persembahan, pembacaan doa, dan pesta makan. Di Indonesia sendiri, hampir setiap tahunnya diselenggarakan Matsuri yang bernama Enichisai. Enichisai merupakan tanda terima kasih kepada masyarakat Indonesia melalui sebuah Matsuri Jepang tahunan yang diadakan selama 2 hari. Setiap tahunnya, Prodi Jepang Universitas Indonesia juga menyelenggarakan Matsuri bernama Gelar Jepang UI. Gelar Jepang UI sudah diselenggarakan sejak lama dan tahun ini masuk ke tahun ke-26. Tidak berbeda dengan Matsuri lainnya, GJUI juga menggunakan omikoshi yang merupakan kuil dewa dan identik dengan Matsuri. Selanjutnya, kami akan membahas Matsuri yang menarik, yaitu Tsukagire. Tsukagire adalah upacara yang berhubungan dengan lingkaran kehidupan seseorang, mulai dalam kandungan atau obi iwai, dan sampai menjadi arwah atau nenki hoyo. Daur hidup dalam masyarakat Jepang berhubungan dengan pandangan akan roh orang Jepang, yaitu pandangan tradisional yang dipengaruhi oleh kepercayaan Shinto dan Buddha. Yanagita Kunio mengatakan bahwa manusia memiliki roh, dan roh tersebut masuk ke dalam tubuh manusia pada waktu lahir dan meninggalkan tubuh manusia pada waktu meninggal. Roh itu mengalami proses perjalanan seperti arah jarum jam terbalik. Dalam setiap kondisi, roh tersebut mengalami perubahan. Perubahan tersebut adalah perubahan dari kekotoran menuju kesucian dengan bantuan acara-acara dan persembahan atau kuyo. Ada 7 acara-acara menuju kedewasaan. Yang pertama adalah Obi Iwai, acara pemakaian stagen kepada ibu hamil, Shusan Iwai, acara kelahiran, Nazuke Iwai, pemberian nama, Okuizome, pemberian makan pertama setelah anak berusia 100 hari. Hattanjo, ulang tahun pertama, di sini dilakukan pemilihan masa depan anak. Shichigo-san, yaitu acara untuk mendatangi kuil pada tanggal 15 November bagi anak umur 3, 5, dan 7 tahun. Dan yang terakhir, Seijin Shiki, acara kedewasaan. Dilaksanakan pada Senin minggu kedua Januari setiap tahun dan untuk semua anak yang berusia 20 tahun pada tahun tersebut. Kemudian ada acara khusus setelah memasuki kehidupan dalam pernikahan. Misalnya, Yakudoshi, yaitu acara bagi orang yang memasuki usia bahaya pada tahun tersebut, yang akan kami jelaskan lebih dalam di video ini. Sejarah Yakudoshi.
Asal mulanya Yakudoshi masih tidak begitu jelas, namun banyak yang meyakini bahwa berasal dari Cina. Beberapa komponen dari Yakudoshi diyakini berasal dari sistem astrologi Cina yang disebut Onmyodo. Walau belakangan ini Yakudoshi lebih dikaitkan dengan Shinto. Onmyodo sendiri adalah kosmologi esoterik Jepang, gabungan ilmu pengetahuan alam dan okultisme. Onmyodo didasari dari filosofi Cina yaitu Wuxing dan Yin dan Yang. Diperkenalkan ke Jepang pada abad ke-5 sampai ke-6 dan dipercaya dibawa oleh para pendeta dari Cina dan Baekdu atau Korea yang disebut Goeluk. Praktik ini dipengaruhi oleh Taoisme, Buddha, dan Shinto. Onmyodo berhubungan dengan astronomi, pembuatan kalender, perhitungan waktu, amalan, dan pengamatan alam. Penilaian terhadap perubahan baik atau buruk di alam ini diterima oleh orang Jepang dan menjadi acuan untuk memprediksi nasib baik atau buruk seseorang. Pada awalnya, teknik ini tidak dapat dilakukan oleh pendeta Buddha yang berasal dari daratan Asia karena mereka dapat membaca dan menulis tulisan Cina. Lambat laun, orang-orang Jepang semakin terikat terhadap Onmyodo. Bahkan, Onmyodo sering dipakai oleh Kaisar Jepang untuk menentukan suatu pilihan. Pada masa Heian, para bangsawan hidup dengan berpedoman kepada Onmyodo. Dengan melihat waktu dan perubahan musim, dapat diketahui arah-arah mata angin yang dianggap sebagai arah beruntung ataupun arah sial. Jika seseorang pulang ke rumah yang arahnya dianggap sebagai arah sial, maka orang tersebut harus berganti arah atau kata tagae untuk pulang ke rumahnya. Pada masa lalu di Jepang, banyak kalender yang mencantumkan hari atau juga tahun yang dianggap sial. Ini lambat laun bergerak menjadi umur-umur yang dianggap sebagai sial dan beruntung. Beberapa peneliti juga melihat dari kalender Cina yang berjalan selama 60 tahun. Jadi, saat seseorang berumur 61 tahun, maka dia akan hidup di tahun yang sama saat dia lahir. Dan itu dianggap sebagai bentuk dari kesialan. Diyakini umur sial dihubungkan juga dengan persamaan bunyi dari umur itu sendiri. Seperti 42 yang dibaca dalam bahasa Jepang menjadi shini yang berarti mati. Umur Yakudoshi paling banyak dipakai adalah 25, 42, 61 untuk pria. Dan umur 19, 33, 37, dan 61 untuk wanita. Angka-angka ini dipakai karena mewakili perubahan pada tubuh seseorang. Contohnya pada umur 25 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita, seseorang memasuki kedewasaan. Lalu pada umur 42 bagi pria dan 33 serta 37 bagi wanita, seseorang memasuki umur pertengahan antara dewasa dan usia senja. Lalu yang terakhir pada umur 61 tahun bagi pria dan wanita, diyakini sebagai awal umur senja, dan itu semua dianggap sebagai bentuk dari kesialan. Pemberian hadiah dari sanak saudara ataupun teman kepada seseorang yang berada di umur Yakudoshi dianggap menjadi salah satu hal yang penting. Hadiah biasanya berupa makanan, walau di beberapa tempat di Jepang terdapat ketentuan yang berbeda untuk makanan yang dijadikan hadiah. Di beberapa desa di Jepang dilarang untuk memberikan hadiah ataupun menghadiri festival Yakudoshi bagi pasangan dari mereka yang berada di usia sial. Perempuan yang berada di umur Yakudoshinya biasanya mendapatkan hadiah dari keluarga tempat dia dibesarkan. Hal tersebut biasanya berupa pakaian obi yang disebut sebagai seimei nagashiobi ataupun pakaian kimono yang disebut yakuyoke kimono. Sampai sekarang, di beberapa wilayah pedesaan di Jepang masih dapat ditemukan kalender yang mengikuti kalender Cina. Dan di dalam kalender tersebut dicantumkan tahun dan hari sial di setiap kalendernya. Karena di beberapa desa di Jepang, penggunaan kalender Masehi hanya untuk keperluan pendidikan saja. Tahun Yakudoshi. Perhitungan usia Yakudoshi telah mengalami variasi dari zaman ke zaman karena pemahaman dasar untuk Yakudoshi adalah kosmologi Jepang. Dalam catatan sejarah tertulis jelas bahwa usia yang tidak beruntung telah banyak berubah dan berbeda berdasarkan wilayah dan periode zaman. Dalam Iro Haji Ruisho pada periode Heian menyatakan bahwa tahun 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, dan 97 tidak beruntung. Di sisi lain, jadwal yang lebih baru yaitu Sho Gaisho pada periode Kamakura menyatakan bahwa tahun 13, 25, 37, 49, 61, 73, dan 99 adalah tahun Yakudoshi. Kemudian pada abad ke-16, Kanei menyatakan bahwa 13, 25, 37, 49, 61, 85, dan 99 adalah angka Yakudoshi.
Hingga akhirnya dalam ajaran Buddha yang menyatakan bila angka 7, 13, 33, 37, 42, 49, 52, 61, 73, 85, 97, dan 105 dianggap tidak beruntung. Sejak masuknya pemikiran dari teori Yin dan Yang, saat ini Yakudoshi ditetapkan pada usia 25, 42, dan 61 untuk pria, dan 19, 33, dan 37 untuk wanita. Walau banyak versi perihal umur berapa seseorang dianggap sial, namun ada tahun universal yang disebut sebagai Dai Yakudoshi, yaitu umur 42 tahun untuk pria dan umur 33 tahun untuk wanita. Ada 4 pembagian umur di dalam tahun Yakudoshi. Pertama adalah Maeyaku yang berarti 1 tahun sebelum umur Yakudoshi. Contoh dari Maeyaku adalah umur 24 tahun, di mana setahun sebelum umur 25 tahun yang merupakan umur Yakudoshi bagi pria. Mereka yang berada di umur Maeyaku diminta untuk berhati-hati terhadap pertanda buruk. Yang kedua adalah Atoyaku yang berarti 1 tahun setelah umur Yakudoshi. Contoh dari Atoyaku adalah umur 20 tahun di mana setahun setelah umur 19 tahun yang merupakan umur Yakudoshi bagi wanita. Mereka yang berada di umur Atoyaku berarti kesialannya akan memudar tetapi harus tetap berhati-hati. Yang ketiga adalah Honyaku yang berarti tahun di mana seseorang berada di umur Yakudoshi. Contoh dari Honyaku adalah umur 25 untuk pria dan 19 untuk wanita yang merupakan umur Yakudoshi. Mereka yang berada di umur Honyaku berarti kemungkinan besar akan terjadi hal buruk yang menimpa mereka. Yang terakhir adalah Taiyaku yang berarti tahun di mana seseorang berada di umur Dai Yakudoshi. Contoh dari Taiyaku adalah umur 42 untuk pria dan 33 tahun untuk wanita yang merupakan umur dari Dai Yakudoshi. Mereka yang berada di umur Taiyaku berarti kemungkinan besar mereka akan tertimpa kesialan terburuk dalam hidupnya. Ritual penolakan Yakudoshi. Untuk mengurangi kesialan yang mungkin akan diterima oleh orang yang berada dalam Yakudoshinya, masyarakat Jepang biasanya melakukan ritual. Berikut adalah beberapa ritual yang dilakukan untuk menolak Yakudoshi. Mengunjungi kuil. Upacara diadakan setiap tahun di kuil Hachiman pada tanggal 18 sampai 19 Januari. Upacara ini dipenuhi oleh orang-orang yang memasuki tahun Maeyaku sebelum Yakudoshi mereka dan mendatangi kuil untuk menjalani ritual harae dalam agama Shinto yang disebut Yakubarai. Upacara ini melibatkan seorang pendeta yang membacakan doa sambil melambai-lambaikan harae gushi di atas orang tersebut untuk mengusir roh-roh yang membuat seseorang tidak beruntung. Para peserta upacara juga akan membeli barang souvenir semacam jimat untuk dipajang di rumah mereka sebagai pelindung. Masyarakat Jepang yang sedang berada dalam tahun Yakudoshinya biasanya akan berkunjung ke kuil dewa yang dipercayai daerahnya atau kuil terkenal seperti kuil Ise. Lalu mereka akan memanjatkan doa serta memberikan persembahan berupa kue mochi dan sake. Dalam hal ini, masyarakat Jepang biasanya akan berdoa kepada Dewa Kwannon, Dewa Pengampun, atau Dewa Jizo, Dewa Pelindung Anak. Selain itu, masyarakat Jepang juga biasanya akan mendaki gunung hingga puncaknya, kemudian berdoa dan memberi persembahan kepada Yama no Kami. Mengadakan perayaan. Dalam perayaan ini, masyarakat Jepang yang sedang berada dalam tahun Yakudoshinya akan mengundang keluarga atau tetangga dekat. Perayaan ini dilakukan untuk menghilangkan kebahayaan dari kesialan itu sendiri. Upacara penolakan Yakudoshi. Upacara ini sebenarnya memiliki banyak elemen dan dikenal dengan berbagai istilah. Walaupun terdengar berbeda-beda, tujuan upacara ini tetap sama, yaitu untuk mengusir. Upacara ini biasanya dilakukan dengan meninggalkan barang berharga orang yang sedang berada dalam tahun Yakudoshinya di tempat yang banyak dilalui orang. Hal ini dimaksudkan untuk mengusir yaku atau kesialan yang dimilikinya. Seperti sisir, jarum, hiasan kepala, kuas tulis, dan lain sebagainya. Berikut merupakan contoh dari upacara Yakudoshi. Yang pertama ada pemukulan taiko sebagai tanda mulainya upacara.
Lalu yang kedua ada pembersihan menggunakan onusa. Lalu ketiga ada pembacaan doa dan pembunyian bel oleh pendeta serta persembahan tamaguchi. Lalu selesai. Yang keempat ada meminum 1 sisip sake, lalu menerima tanda terima kasih dari kuil. Upacara orang tua Yakugo. Yakugo sendiri memiliki makna anak iblis. Maksudnya adalah bila ada seorang anak yang lahir saat ibu dan ayahnya atau salah satu dari orang tuanya ini sedang berada dalam tahun Yakudoshinya, anak ini dipercaya membawa sial. Ada beberapa ketentuan mengenai hal ini. Tetapi yang pasti untuk menghilangkan kesialan ini, orang tua akan melakukan ritual. Ritual berupa pengadopsian anak untuk sementara ke orang lain yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Biasanya ritual ini dilakukan di pintu depan rumah atau di jembatan. Anak ini akan dibuang ke bawah jembatan oleh orang tuanya yang kemudian akan ditangkap oleh orang yang sudah dibuat perjanjiannya ini.